Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semangat dalam beraktivitas. Ya, di video kali ini kita akan sedikit membahas atau mengulas tentang Cina dan Jepang yang selalu bertikai dari dulu. Kita coba kupas apa penyebab mereka bertikai sampai sekarang. Cina dan Jepang saling melempar peringatan usai mengklaim bahwa kapal masing-masing negara memasuki wilayah teritorial negara tersebut. Diberitakan South China Morning Post, kapal penjaga pantai Cina mengusir kapal Jepang dari perairan di sekitar kepulauan Diaoyu atau Senkaku di Laut Cina Timur pada Senin 30 bulan 1. Juru bicara penjaga pantai Cina, Gan Yu, mengatakan kapal-kapal Jepang secara ilegal memasuki perairan Cina. Gan mengatakan kapal penjaga pantai Cina kemudian mengambil langkah tegas dengan melakukan perlindungan hak maritim dan penegakan hukum di wilayah yang dianggap mereka sebagai yurisdiksinya. Dia pun mendesak Jepang untuk menyetop semua aktivitas ilegal di area tersebut dan memastikan insiden serupa tidak terjadi lagi. Pada hari yang sama, penjaga pantai Jepang menyatakan 4 kapal penjaga pantai Cina mencoba mendekati wilayah mereka. Jepang juga mengaku telah memperingati kapal-kapal Cina tersebut agar tidak memasuki teritorinya. Mereka mengatakan 4 kapal Cina itu juga mencoba mendekati kapal penangkap ikan di daerah tersebut. Media Jepang, Jiji Press, melaporkan ini merupakan kali kedua kapal-kapal Cina berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan. Kawasan kepulauan di Laut Cina Timur memang menjadi wilayah sengketa antara Jepang dan Cina. Kawasan seluas 7 km persegi itu terletak di area strategis dan diduga mengandung deposit minyak dan kaya akan ikan. Hubungan kedua negara itu sejak awal memang tegang karena sejumlah persoalan, salah satunya terkait Taiwan. Awal bulan ini, Jepang bahkan menyatakan berencana meningkatkan patroli di sekitar kawasan sengketa itu sebagai tanggapan atas meningkatnya kehadiran kapal-kapal Cina di wilayah perairan teritorialnya. Lalu, apa yang mendasari pertikaian dari kedua negara maju ini? Kita simak penjelasan singkatnya berikut ini. Check it out. Perang Cina-Jepang 1, First Sino-Japanese War, berlangsung antara 25 Juli 1894 sampai 17 April 1895. Pertempuran ini terjadi karena konflik Jepang dan Cina yang memperebutkan kendali atas Korea. Pada mulanya, Jepang dan Cina merupakan dua negara yang menjalin persahabatan, baik secara resmi maupun melalui utusan-utusan, maupun secara tidak resmi dengan hubungan perdagangan yang sudah ada sejak dinasti Ming. Namun, hal ini berubah saat terjadi pembaruan di Jepang pada akhir abad ke-19 atau disebut restorasi Meiji yang berhasil membangun negara ini menjadi lebih kuat. Dengan semakin maju dan kuatnya Jepang, negara ini berambisi menguasai daerah-daerah di sekitarnya, termasuk Korea, yang kemudian memicu Perang Cina-Jepang 1. Adapun penyebab Perang Cina-Jepang 1 ini adalah Korea yang diperebutkan karena dianggap bisa menjadi batu loncatan bagi Jepang untuk masuk ke daerah Manchuria dan Cina, serta daratan Asia yang lain. Saat itu, Cina telah merampas kemerdekaan Korea dan menutup daerah itu bagi Jepang. Hal inilah yang membuat Jepang merasa harus menghancurkan Cina dulu sebelum memasuki daerah lainnya. Selain itu, Korea merupakan negara yang kaya akan bahan mentah untuk industri sehingga Jepang tertarik untuk menguasainya. Korea juga bisa dijadikan sebagai tempat pemindahan atau penampungan sebagian penduduk karena saat itu Jepang telah padat. Sebab khusus latar belakang konflik Cina dan Jepang secara khusus disebabkan oleh pemberontakan Tonghak di Korea. Tokoh penyebab dan dampak Tonghak adalah sebuah partai konservatif yang menganut ideologi campuran antara Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Pemberontakan ini merupakan perang antara golongan konservatif kaum Tonghak dengan golongan progresif. Pada waktu itu, golongan konservatif meminta bantuan ke Cina, sedangkan golongan progresif meminta bantuan ke Jepang. Karena alasan tersebut, Cina dan Jepang sama-sama mengirimkan pasukan ke Korea yang berhasil memadamkan pemberontakan Tonghak. Namun, Cina dan Jepang sama-sama tidak mau menarik kembali pasukannya dari Korea, yang membuat hubungan keduanya pun menjadi tegang. Melihat permasalahan ini, Rusia yang juga mempunyai kepentingan ekspansi ke Asia mengancam akan turun tangan apabila Cina dan Jepang tidak menarik pasukannya dari Korea. Sementara itu, rakyat Korea yang menginginkan pembaruan dalam negaranya meminta bantuan kepada Jepang. Mereka khawatir pembaruan tidak akan pernah terwujud apabila Cina masih di Korea. Sebab-sebab itulah yang memicu timbulnya perang antara Cina dan Jepang.
Perang Cina dan Jepang ini berlangsung di beberapa wilayah, antara lain perseteruan Songhuan 29 Juli 1894. Pada Juli 1894 ini, Jepang melakukan penyerangan mendadak terhadap Cina di Teluk Asan. Cina pun merusak jalan, jembatan, dan membuat parit untuk menghalangi tentara Jepang yang bergerak maju menuju Songhuan. Namun langkah itu tetap bisa diatasi Jepang dengan meledakkan meriam di parit yang dibuat Cina. Perang di Songhuan pun dimenangi Jepang. Dengan kondisi geografis dikelilingi oleh sungai Daedong dan bukit, sebenarnya menguntungkan Cina karena Jepang sulit untuk menembus daerah itu. Namun ternyata Jepang mampu sampai di Pyongyang dan merampas perbekalan makan serta persenjataan Cina. Akibatnya Cina semakin mudah untuk dipukul mundur menuju daerah Uizu dan Jepang berhasil bergerak ke Sungai Yalu. Pada pertempuran Sungai Yalu, Jepang dengan mudah memperoleh kemenangan yang semakin mendekatkan mereka untuk menyeberang ke daratan Cina. Pertempuran di daratan Cina akhir 1894 ini, Jepang mulai menduduki beberapa kota di Cina dan semakin dekat dengan ibu kotanya, yaitu kota Beijing. Kemenangan Jepang di Sungai Yalu juga mempermudah merebut kota Jiuliancheng dan Andong yang dilakukan pada malam hari dan mengagetkan tentara Cina. Di saat yang sama, Jepang juga menyerang ke bagian utara dan mampu menguasai kota Haicheng di provinsi Liaodong yang sudah masuk Manchuria. Selain itu, Jepang juga bisa menduduki wilayah pulau Formosa atau Taiwan. Perang Cina-Jepang ini berakhir dengan kemenangan Jepang. Dan dampak dari perang Cina-Jepang ini dinyatakan usai setelah perjanjian Shimonoseki ditandatangani pada 17 April 1895. Berikut ini isi perjanjian Shimonoseki, yaitu Cina mengakui kemerdekaan Korea. Cina menyerahkan sebagian Manchuria kepada Jepang. Cina menyerahkan Taiwan dan Kepulauan Pescadores kepada Jepang. Cina mengganti kerugian perang sebesar 200 juta tael dan Wei Highway akan diduduki Jepang selama Cina belum membayar kerugian perang. Semenanjung Liaotung diserahkan kepada Jepang. Lalu Semenanjung Liaotung diserahkan kepada Jepang. Dengan menduduki Semenanjung Liaotung, Jepang berhasil menguasai sebagian kecil daerah di Asia. Berkat kemenangan dalam perang ini, Jepang menjadi negara yang mempunyai pengaruh besar di Korea dan Cina. Sebaliknya, Cina yang semula dianggap sebagai penguasa timur, jauh dan tertutup dari peradaban asing, dikalahkan oleh negara tetangga yang dulu menjadi pengagumnya. Hilangnya kekuasaan atas Korea yang merupakan negara pembayar upeti membuat Cina terpukul dan memicu kemarahan rakyatnya. Kekalahan ini mendorong terjadinya beberapa pergolakan politik dalam negeri Cina. Selain itu, perang Cina-Jepang juga menelan banyak korban. Dari pihak Cina sekitar 35.000 korban meninggal terluka. Sedangkan di pihak Jepang terdapat 13.823 korban meninggal dan 3.973 orang terluka. Perang Cina-Jepang bagian 2, Second Sino-Japanese War, langsung dari 7 Juli 1937 sampai 9 September 1945. Peperangan ini merupakan kelanjutan dari Perang Cina-Jepang yang ke-1 tahun 1894 sampai 1895 dengan skala lebih besar. Meski Jepang telah meraih kemenangan pada Perang Cina-Jepang 1, ternyata perseteruan dua negara ini masih berlanjut. Salah satu penyebabnya adalah Jepang menganut paham Hakko Ichiu, sehingga ingin mendominasi negara-negara Asia Timur Raya, termasuk Cina, secara politis dan militer. Perang Cina-Jepang 2 berakhir pada tahun 1945. Tidak berserang lama setelah menyerahnya Jepang terhadap sekutu dalam Perang Dunia II. Latar belakang Perang Cina-Jepang 2 ini berawal dari insiden jembatan Marco Polo. Saat itu, tentara Kwantung Jepang sedang berlatih di dekat kota Wanping, Cina. Menurut orang Jepang, setelah latihan ada satu orang tentara yang tidak ikut pulang. Pihak Jepang menyatakan bahwa tentaranya itu diculik oleh pasukan Cina. Kejadian tersebut membuat Jepang menuntut pasukan Cina yang akhirnya dirundingkan oleh Dewan Politik di Hebei. Namun pada saat itu tentara Jepang justru melakukan penembakan di jembatan Marco Polo. Hal inilah yang melatar belakangi meletusnya Perang Cina-Jepang 2. Jalannya Perang Cina-Jepang 2. Pada Perang Cina-Jepang 2 ini, Jepang tidak hanya menghadapi orang yang memegang kendali pemerintahan di Cina saja, tetapi menghadapi negara-negara barat yang sudah lama menanamkan pengaruhnya di timur, seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan Belanda. Tidak hanya itu, berbeda dengan Perang Cina-Jepang 1 yang terjadi di Korea, dalam pertempuran yang meletus pada 1937 ini, pasukan Jepang berhadapan langsung dengan seluruh rakyat Cina. Meski begitu, dengan waktu relatif singkat, Jepang berhasil menguasai seluruh pantai timur Cina, termasuk ibu kotanya di Nanjing. Hal itu memaksa Cina yang militernya cukup lemah memindahkan pusat pemerintahnya ke Hankou. Di sisi lain, semangat nasionalisme dari semua lapisan masyarakat Cina berkobar.
Partai Komunis Cina pun segera mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan pemerintah yang berasal dari Partai Kuomintang. Padahal sebelumnya dua partai ini tidak mempunyai hubungan baik. Pasukan komunis kemudian melakukan perlawanan dengan cara gerilya dan mendapatkan bantuan dari Rusia. Sementara itu, Partai Kuomintang mendapat bantuan dari AS dan Inggris melalui jalur Bir Maru yang menghubungkan Myanmar dan Cina. Namun pada 27 Juli 1940, jalur ini ditutup Jepang setelah mengetahui bantuan dari Inggris. Kendati demikian, pada 16 November 1940, jalur ini dibuka kembali. Pada akhirnya, Jepang tidak mampu merampas lebih jauh lagi setelah menyerbu daerah utara dan timur, serta menduduki daerah pantai Cina dengan daerahnya yang luas dan penduduknya yang banyak, sulit dikalahkan oleh Jepang, yang merupakan negara kecil. Kendati demikian, Jepang sempat membentuk pemerintahan boneka di daerah yang berhasil didudukinya. Hisaishi Terauchi, panggilan Jepang penakluk Asia Tenggara beberapa pemerintahan boneka yang dibentuk Jepang, yaitu Mongolia pada Oktober 1937 di bawah pimpinan Pangeran Yun Pei-ping, pada pertengahan Desember di bawah pimpinan Wang Kemit Nanjing, pada Maret 1940 di bawah pimpinan Wang Qingwei. Akhir Perang Cina-Jepang II. Meski sempat unggul, pada akhirnya Jepang tetap tidak mempunyai militer yang cukup banyak untuk menguasai seluruh wilayah Cina. Ditambah lagi, saat itu tentaranya juga dikerahkan di Pasifik untuk berperang melawan sekutu dalam Perang Dunia II. Seperti diketahui, keinginannya untuk membentuk negara Asia Timur Raya membuat Jepang tidak hanya menghadapi Cina, tetapi juga bangsa Barat yang sudah lama bercokol di Asia Tenggara. Pada 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu setelah dua kotanya dibom atom oleh Amerika Serikat. Beberapa minggu setelahnya, Perang Cina-Jepang II juga berakhir karena Jepang tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan Cina. Cina masuk dalam salah satu dari The Big Five bersama Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Perancis. Perang Cina-Jepang II merupakan perang Asia terbesar pada abad ke-20. Tidak heran jika pertempuran ini menimbulkan banyak dampak. Akibat perang ini, Cina menderita kerugian ekonomi secara langsung sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat, dan kemudian kerugian tidak langsung senilai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, lebih dari 35 juta tentara dan rakyat sipil Cina meninggal dunia dalam Perang Cina-Jepang II yang berlangsung selama 8 tahun. Jumlah tersebut diperkirakan setara hampir 8% dari total populasi Cina pada 1928. Sedangkan pihak Jepang diduga kehilangan 1,5 juta tentaranya untuk Perang Cina-Jepang II ini. Selain akibat dari perang di zaman dahulu kala, yaitu Perang 1 dan 2, latar belakang pertikaian Cina dan Jepang ini sendiri berlangsung sampai sekarang. Yaitu konflik antar Jepang dan Cina ini juga diakibatkan karena persengketaan kepemilikan Kepulauan Senkaku dalam nama Jepang atau Kepulauan Diaoyu dalam nama Cina. Serangkaian peristiwa telah terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu peristiwa di mana Cina dan Jepang berusaha untuk mengklaim hak mereka atas Kepulauan Senkaku yang terletak di sebelah tenggara Laut Cina Timur. Kepulauan Senkaku adalah kepulauan kecil tidak berpenghuni yang terletak 175 km dari utara Pulau Ishigaki di prefektur Okinawa, 190 km dari timur Laut Taiwan, dan 420 km dari Cina Timur. Awal mula sengketa Kepulauan Senkaku adalah karena hasil studi yang dilakukan oleh UNCAFE, United National Committee for Asia and Far East, yang menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah berupa minyak bumi dan sumber daya alam gas. Konflik di Pulau Senkaku antara Jepang dan Cina masih belum terselesaikan sampai saat ini. Perselisihan yang terjadi antara Cina dan Jepang dalam perebutan wilayah teritorial Kepulauan Senkaku terjadi karena besarnya potensi sumber daya alam yang ada di Kepulauan Senkaku itu sendiri. Selain melimpahnya sumber daya alam yang terkandung, Kepulauan Senkaku juga memiliki nilai strategis yang akan menguntungkan siapapun yang memilikinya. Bagi Cina, jika bisa mendapatkan Pulau Senkaku, maka pulau tersebut bisa dijadikan pangkalan pertahanan militer Angkatan Laut Cina. Ditambah lagi, mengingat dari tujuan awal Cina ingin menerapkan kebijakan One China Principle, yaitu kebijakan hanya memiliki satu Cina. Dan Taiwan lah merupakan target terbesar Cina jika bisa mendapatkan Pulau Senkaku. Dengan Cina menguasai Pulau Senkaku, Taiwan akan semakin berinteraksi dan menjalin hubungan kerjasama. Pada akhirnya, Cina ingin Taiwan bersatu kembali dengan Cina.
Cina akan dapat membuktikan lebih kuat lagi tentang legitimasi prinsip satu Cina kepada dunia internasional dan lebih khusus lagi kepada negara-negara yang masih meragukan One China Principle. Adapun Jepang, pulau ini juga memiliki nilai yang tinggi karena Jepang telah mengakui bahwa pertumbuhan militer Cina sangat maju dan Jepang menganggap Cina sebagai ancaman bagi Jepang dan negara-negara sekitarnya. Ketika Senkaku dikuasai Jepang, maka Senkaku akan digunakan sebagai pangkalan militer pertahanan Jepang. Ketika Cina menyerang Jepang, Senkaku adalah pertahanan pertama Jepang. Selain itu, dengan lemahnya legitimasi yang berpengaruh pada Cina, hal ini akan memukul Cina, sehingga akan menyulitkan Cina untuk menarik Taiwan kembali ke pangkuannya. Hal inilah yang menyebabkan konflik Senkaku antara Jepang dan Cina semakin parah. Berdasarkan perjanjian San Francisco, setelah berakhirnya Perang Dunia II, disebutkan bahwa Jepang akan mengembalikan wilayah jajahannya. Dalam hal ini disebutkan bahwa Jepang akan mengembalikan wilayah Taiwan ke Cina. Namun, Kepulauan Senkaku tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Sehingga dalam hal ini, Jepang merasa tidak perlu mengembalikan pulau-pulau tersebut ke Cina. Oleh karena itu, Kepulauan Senkaku bukanlah bagian dari Taiwan yang harus dikembalikan, melainkan pulau-pulau yang telah menjadi bagian dari wilayah Jepang sebelum perang antara Cina dan Jepang terjadi. Sementara di sisi lain, Cina mengatakan bahwa Jepang mendapatkan haknya atas Kepulauan Senkaku karena kemenangan Jepang atas Cina pada tahun 1894. Dengan kekalahan ini ditandatanganilah perjanjian Shimonoseki yang menjadikan Taiwan dan Korea sebagai wilayah yang bebas dari pengaruh kekaisaran Cina. Sejak saat itulah Jepang mengambil alih pemerintahan yang berlangsung di Taiwan, termasuk Kepulauan Senkaku. Jepang kemudian mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku adalah wilayah bebas. Jepang kemudian mengubah kekuasaan Kepulauan Senkaku dari bawah Taiwan menjadi bawah kendali Nansei atau Kepulauan Ryukyu atau lebih dikenal dengan Okinawa. Sejak saat itu nama Kepulauan Diaoyu Cina mulai diubah menjadi Senkaku Jepang. Jadi berdasarkan diskusi di atas kenapa terjadi persengketaan antara Jepang dan Cina atas Kepulauan Senkaku atau Diaoyu, hal ini karena Cina dan Jepang sama-sama bersaing untuk memiliki Kepulauan Senkaku dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional yang meliputi pertahanan diri, kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan keamanan militer. Mengingat semua itu dimiliki oleh Kepulauan Senkaku yang letaknya sangat dekat dengan Taiwan. Jika Kepulauan Senkaku berhasil dimiliki oleh Cina, maka hal ini akan memperkuat legitimasi Cina terhadap Taiwan dan secara tidak langsung akan meningkatkan kekuatan pertahanan militer Cina. Sebaliknya, tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi kepentingan nasional Jepang. Yap, demikian penjelasan singkat tentang konflik antara Cina dan Jepang dan kurun waktu yang lama sampai sekarang. Mudah-mudahan jadi sedikit ilmu buat kita semua terkait cerita sejarah Cina dan Jepang. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.